Oke, kemarin sudah melaksanakan pretest atau bagaimana? Ini apa SNBP apa SNBT? Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya. Oke, coba saya tanya dulu. Raihan, halo. Iya kak. Kemarin pretestnya sudah sampai finish berarti ya fisika kimia atau gimana? Sudah kak, sudah selesai semuanya Udah sampai lulus? fisika kimia. Oke, Sudah kak. matematikanya udah lulus ya. Oke. Terus Nadia, halo Nadia. Halo Kak, Oke, kemarin udah beres berarti fisika kimia pretestnya. iya udah Kak. Kemarin kalau boleh tahu soal fisika sama kimianya berapa soal? Sama kayak matematika nggak 60? Oh beda, kalau untuk fisika kimia itu digabung jadi 40. Jadi 40. setahu aku fisika 20, kimia 20. Itu esai apa pilihan ganda? Di pretest kemarin sih nggak ada esai ya, jadi semuanya PG. Oh, PG gitu ya. Oke. Jadi yang belum Michael, halo Michael. Oh, halo Kak. Berarti Michael pretestnya nanti tanggal 9 Juli ya? Ya, betul Kak. Oke, berarti yang eh, teman-teman yang SNBT itu 9 Juli ya pretestnya. Nah, teman-teman yang SNBP sudah melaksanakan pretest. Jadi yang kemarin belum lulus berarti sedang ujian lagi ya hari ini gitu. Nah, untuk teman-teman yang SNBT nanti ada tryout ya, tryout ketiga itu nanti dilaksanakannya tanggal 7 berarti hari Minggu gitu ya, sambil untuk gambaran kalian dalam melaksanakan pretest gitu. Nah, ini pretest itu sebenarnya kan nanti pilihan ganda ya, pilihan ganda. Cuma nanti pas di perkuliahan itu sistemnya sudah bukan pilihan ganda lagi, tapi esai gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang apa SNBT ya yang akan melaksanakan pretest, nah ini saya ulang kembali. Jadi kisi-kisinya ya, kisi-kisinya itu ada di analisis satuan, analisis dimensi, vektor, kinematika benda titik, dinamika benda titik, ini dinamika ya harusnya. Salah ketik. Kemudian usaha dan energi, momentum linier, benda tegar, osilasi, dan gelombang mekanik. Raihan, halo Raihan. Kalau kemarin soal fisika, materinya ada yang di luar ini nggak? Di luar yang kisi-kisi ini nggak? Yang matematika fisika, maaf. Sebentar. Kalau yang fisika sih udah termasuk sih dalam kisi-kisi di sini. Nggak, maksudnya nggak keluar dari kisi-kisi yang kakak tunjukkan. Oh gitu. Kalau listrik berarti Hmm. nggak ada ya listrik? Belum, belum ada kak kemarin. Oh, nggak ada. Kemudian magnet belum ada berarti. Belum. Oke. Nah, berarti di sini yang di kisi-kisi ini sebenarnya di materi semester satu. Jadi memang pretest ini dilaksanakan tuh untuk pemetaan teman-teman persiapan materi semester satu ya. Jadi materi semester semester satu kurang lebih seperti ini gitu. Karena yang listrik magnet, kemudian apa namanya arus ya, arus arah, arus bolak-balik itu nanti di semester 2. Oke. Untuk teman-teman yang baru bergabung ya, yang di SNBT nanti boleh dilihat aja file belajarnya ya di Drive gitu. Nah, kemarin ini saya dapat soal yang tentang uji coba pemetaan ya, uji coba pemetaan. Ini kita coba lihat dulu. Ini kan eh, pembahasan mengenai kinematika sebenarnya ya, kinematika. Jadi kinematika itu tentang pembahasan mengenai pergerakan sebuah benda gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya kinematika, jadi kan program nanti kalian di semester satu itu kan fisikanya ada kinematika, kemudian ada dinamika. Ya, kinematika ini sudah termasuk dengan vektor. Ini kinematikanya nanti tidak hanya satu dimensi saja. Berarti kan ada dua dimensi, tiga dimensi gitu ya kalau untuk di perkuliahan. Nanti dinamika, dinamika benda titik, kemudian ada usaha energi ya, usaha energi. Ini kan berarti kinematika, dinamika benda titik.
usaha energi, kemudian ada momentum impuls. Momentum impuls. Kemudian yang kelimanya itu, sebentar. Dinamika benda tegar ya. Yang kelimanya ini dinamika benda tegar. Jadi kalau dinamika benda tegar itu di inersia, momen inersia dan lain-lain. Nah, kita bahas di kinematika dulu ya. Nah, jadi kalau kinematika itu mengenai pergerakan benda ya, pergerakan benda, tapi pergerakan bendanya itu tidak ditinjau penyebabnya. Contohnya kenapa benda tersebut bisa bergerak. Tapi kalau dinamika nanti dia ditinjau pergerakannya. Makanya di sini kan kenapa benda bergerak itu karena ada gaya gitu. Nah, di sini kemarin kan ada saya ini dapat ya gimana? Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Gimana? Oke, nah ini soal uji Teh, maaf Teh, tadi lupa di mute. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, ini uji pemetaan soal kemarin ya. Untuk yang teman-teman SNBT nanti bisa kita pelajari dan teman-teman SNBP juga bisa dimantapkan kembali ya untuk persiapan proses semester satunya. Nah, ini kalau di kinematika kan ini pergerakan benda tanpa ditinjau penyebabnya. Jadi nggak tahu gitu kenapa dia tiba-tiba bergerak gitu kan. Kalau di dinamika dia ditinjau. Bergeraknya itu karena ada apa? Gaya gitu. Nah di nomor satu ini kan Vx. Jadi diketahui fungsi kecepatan suatu benda terhadap waktu adalah Vx terhadap fungsi T ya. Itu 2T plus 3 meter per sekon. Berarti di sini di nomor 7 ini dia kinematikanya satu dimensi, dua dimensi, atau tiga dimensi? Satu dimensi, karena itu ada di X saja ya. Oke, kita tulis, jawab. Nah, nanti kalau di free test ini mungkin satu dimensi, nanti kalau di perkuliahan sudah dua dimensi, tiga dimensi gitu ya. Nah, ini diketahui, berarti kan diketahui fungsi kecepatan terhadap waktunya, Vx T-nya ini meter per sekon. Nah, kemudian apabila pada saat waktu T-nya 0 itu posisi benda ada di X sama dengan 0 gitu ya. Nah, maka posisi dari X di waktu 2 detik, berarti kan ditanyakan adalah jarak ya, posisi atau posisi benda di waktu 2 detik ya. Di T sama dengan 2 detik gitu ya, 2 detik itu berapa gitu. Nah, berarti kita ingat kembali untuk kinematika itu parameter yang diketahuinya itu ada apa saja? Parameternya itu kan di sini ada posisi. Posisi itu berhubungan dengan apa? Dengan jarak ya. Posisi itu berhubungannya dengan jarak. Nah, bedanya apa posisi sama jarak? Kalau posisi itu perubahan apa atau apa namanya perubahan posisi itu maksudnya perpindahan ya di sini. Ini tuliskan perpindahan. Jadi kalau perpindahan itu perpindahan ini adalah perubahan posisi. Berarti kalau perubahan posisi simbolnya apa? Delta X gitu ya. Nah, kemudian ada jarak. Kalau jarak itu apa? X gitu. Kemudian ada apa lagi? Ada kecepatan. Nah, di sini kecepatan ada kecepatan rata-rata, ada kecepatan sesaat. Sesaat. Nah, setelah kecepatan ada apa? Kelajuan. Kemudian setelah ini ada apa? Percepatan. Nah, percepatan juga itu ada rata-rata, ada sesaat, sesaat. Nah, ini nanti parameter-parameter ini yang harus kalian pahami di kinematika. Nanti kita bisa bahas ya. Berarti kan kalau ini V average gini. Kalau ini V aja, V sesaat. Bedanya apa? Rata-rata sama sesaat. Kalau rata-rata itu dia
kecepatannya itu di akhir, kemudian maksudnya di sepanjang AB ini gitu ya, di sepanjang AB ini tidak ditinjau, misalnya di T sekian dia mengalami macet misalnya, atau di T sekian dia habis bensin jadi berhenti, tidak ditinjau, tapi ditinjaunya itu dari titik A ke B itu dia rata-ratanya gimana. Nah, kalau sesaat ini yang mencirikannya itu adalah di waktu tertentu gitu. Contohnya misalnya kecepatan di T sekian gitu. Kecepatan di T 2 sekon misalnya dan lain. Nah, percepatan juga sama ya, percepatan kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang nomor 7 ini. Ini kan fungsi kecepatannya. Nah, berarti kalau misalnya fungsinya posisi, ini kan ada V ya, Vx, berarti kalau misalnya kita pengen carinya X, kan di sini misalnya ada X. Berarti kan di sini ada X, kemudian di sini ada V, di sini ada A. Gitu kan. Berarti kalau ke kanan itu apa? Diferensial ya, di dt. Nah, misalnya dari X mencari V atau dari V mencari A, ini berarti diferensial. Tapi kalau misalnya kebalik ke kiri dari A ke V, berarti ini apa? Integral. Gitu. Berarti ini juga ke sini apa? Integral. Nah, sekarang kita punya fungsi kecepatan, tapi pengen nyarinya X. Berarti jawabnya apa? Integral. Makanya kan di soal ini sudah diberitahu ya, X sama dengan integral Vx gitu ya, dt misalnya. Berarti integralnya, nah sebenarnya ini nanti muncul integralnya itu bisa integral tentu gitu ya, bisa integral tak tentu. Bedanya apa? Nah, kalau misalnya mengintegralkan integral tentu, berarti kalian harus memasukkan batas dari 0 sampai T gitu kan. Nah, tapi kalau integral tak tentu tidak masukkan batas, tapi nanti hasilnya eh, ada konstantanya C-nya ya. Jadi integralnya itu integral titik-titik gitu kan, berarti hasilnya itu adalah titik-titik ditambah konstanta gitu. Nah, itu. Nah, sekarang saya coba pakai yang integral tak tentu dulu ya. Berarti integral saya tidak usah masukkan batas. Ada 2T ditambah 3. Ini terhadap apa? dt ya. Ini berarti X-nya karena X fungsi T berarti X T gitu ya. Nah, berarti kalau saya integralkan berarti 2 per 2 T kuadrat ditambah 3T gitu ya. Berarti jadi T kuadrat ditambah 3T ditambah C ya. Nah, ini C-nya berapa gitu kan. Kan ini harus, karena saya pakai integral tak tentu, berarti C-nya berapa. Nah, C-nya ini dicari pada saat T-nya 0, X-nya adalah sama dengan 0. Berarti X sama dengan, ini kan udah X fungsi T ya. Berarti saat X fungsi T berarti jadi T kuadrat ditambah 3T ditambah C. Karena di sini 0, berarti kan masukin 0, 0. Oh, berarti C-nya adalah 0. Berarti kalau C-nya 0 aman. Berarti kan langsung XT berarti sama dengan T kuadrat ditambah 3T. Nah, sekarang pada saat T-nya 2 sekon, berarti ya pada saat T-nya 2 sekon bagaimana? Berarti X-nya saya masukin di sini 2. Berarti jadi 2 kuadrat ditambah 3 kali 2 gitu. Berarti 2 kuadrat tambah 3 kali 2 jadi berapa? Ini 4 ditambah 6, berarti jadi 10 meter ya untuk jaraknya seperti itu. Jadi jawabannya yang mana? Yang B ini. Oke, bisa dipahami nggak untuk teman-teman sekalian? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Nah, kalau misalnya pakai integral tentu ya, bedanya berarti nanti kalau integral tentu berarti di sini X sama dengan ini ya, X0 ditambah integral 0 sampai T. P T gitu ya. PT apa? dt gitu misalnya.
Berarti kan X0-nya tadi berapa? 0 ditambah integralnya integral 0 sampai T, V-nya berapa? 2T ditambah 3 DT gitu ya. Berarti kan ini jadi 2/2 T kuadrat ditambah 3T. Berarti kan jadi T kuadrat ditambah 3T sama gitu ya. Nah, bedanya gitu aja. Bedanya kalau integral tentu, berarti kita harus masukin, ini kan syarat batasnya 0 sampai T. Berarti 0 sampai T aman seperti ini. Tapi kalau misalnya waktunya dari sekian detik sampai sekian detik, berarti kan masukin aja 2 sampai 3 misalnya. Jadi nanti dapat ini berarti XT-nya ini. Bedanya kalau pakai integral tentu nanti kalian sekali jalan aja, nggak usah nyari C-nya gitu. Tapi kalau sudah diketahui X0-nya, karena kan di waktu misalnya pada saat mobil bergerak dari posisi A ke B, dia tuh sudah ada di titik ini X0, berarti X0-nya misalnya jaraknya berapa gitu. Baru dari sini dia maju. Nah, maksudnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, coba dulu di soal ini ya. Untuk contoh soal kinematika. Contoh soal kinematika. Sebelum saya masuk ke soal yang tadi nomor 8 di dinamika. Jadi diketahui ya, ini ada fungsi V terhadap T itu ada di 2T kuadrat ditambah T dikurangi 2. Nah, ditanyakan yang A, percepatan rata-rata ya, A average. Kalau ada average berarti percepatan rata-rata. Antara T sama dengan 0 dan T sama dengan 3 sekon ya. Yang B, kemudian percepatan, ini berarti kalau A doang ini berarti percepatan sesaat ya. A pada T 3 sekon. Nah, berarti kan kalau pada titik waktu tertentu ini berarti percepatan sesaat gitu. Sesaat tuh pada saat sekian gitu. Kemudian V average, ini ya V average antara T sama dengan 0 dan T sama dengan 3 sekon. Kemudian yang D ini posisi ya. Posisi sebagai fungsi waktu. Berarti XT maksudnya ya. Fungsi waktu. Berarti kalau jika X0-nya 2 meter. Atau bukan jika saat ya. Nah, kemudian yang satu lagi ya. Ini adalah perpindahan. Perpindahan dari T 1 sekon sampai T 2 sekon. Nah, ini kita coba ya. Nah, di sini untuk persamaannya bagaimana? Saya ingatkan kembali. Untuk persamaannya, kalau untuk V itu apa? V average berarti delta X per delta T ya. Kalau A average berarti delta V per delta T. Gitu ya. Oke, silahkan dicoba dulu. Nanti kita bahas bersama-sama. Nanti clue-nya berarti kan ini X, ini V, ini A. Kalau ke kanan itu diferensial D, DT. Ya, ini DDT. Tapi kalau ke kiri itu adalah integral DT. Ini juga integral DT. Silakan boleh dicoba terlebih dahulu dengan soal yang ini.
Oke, untuk yang percepatan rata-rata ada yang sudah dapat nilainya berapa? Oke, kalau gitu kita bahas ya. Nah, di sini berarti kan ada fungsi V terhadap waktu itu ada di 2T² ditambah T dikurangi 2. Nah, di sini untuk mencari percepatan rata-rata berarti jawab ya. Berarti untuk yang A, ketika kita cari A average, berarti kan sesuai dengan rumus di atas adalah delta V per delta T. Nah, berarti di sini antara waktunya berapa? Dari 0 sampai 3 sekon. Berarti kalau dari 0 sampai 3 sekon, kita tuliskan di sini. V saat 3 sekon dikurangi V saat 0 sekon ya. Dikurangi ini 3 dikurangi 0. Nah, ingat untuk delta, delta itu berarti selisih dari akhir dikurangi awal, ya, jangan keliru. Nah, berarti kalau V saat 3 berarti kan kita masukkan, berarti 2 kali T-nya, karena dia ada di 3, berarti 3 kuadrat gitu ya, dikurangi 3, dikurangi 2. Ya, nah terus ini kan berarti dikurangi. Ini kan 0 ya. Berarti kalau 0 tinggal sisa 2, berarti dikurangi 2 gitu. Berarti dibagi dengan 3. Nah, ini kita masukkan. Berarti 2 kali 9 dikurangi 3 kurangi 2, 1 ya. Ini ditambah 2, berarti per 3 gitu ya. 2 kali 9, 18. 18 dikurangi 1, 19. 19 tambah 2, berarti 21 dibagi 3. Berarti ini jadi 7 meter per sekon kuadrat gitu. Untuk percepatan rata-rata antara waktu di 0 sampai 3 gitu ya. Ini ada pertanyaan nggak untuk yang poin A? Aman? Kalau ada pertanyaan silahkan di unmute aja speakernya, terus boleh langsung tanyain ya. Oke, nah sekarang yang kedua, A, percepatan pada waktu 3 sekon. Berarti kan percepatan sesaat itu maksudnya. Kenapa? Karena di satu titik gitu. Berarti kalau seperti itu kita cari A-nya, berarti kan sama dengan turunan ya kalau dari V. Karena kan kita punya fungsinya fungsi V di sini kan. Fungsinya fungsi VT. Nah, saya pengen cari fungsi A. Ini kan pengen cari ini. Berarti turunan, berarti D, D, T. Berarti apa yang diturunkan? Diturunkan itu adalah fungsi V-nya. Berarti A-nya, ini kan AT-nya sama dengan DDT dari V ya. Atau DV, DT. Nah, berarti kan DDT. Fungsi yang V-nya apa fungsi V-nya? 2T² ditambah T dikurangi 2. Berarti kan ini 2T² dikurangi T ya, ditambah T dikurangi 2 gitu. Berarti ingat konsep turunan. Jadi kalau konsep turunan apa ini? 4T ya. 4T ditambah 1. Nah, sekarang masukin T-nya di 3. Berarti 4 kali 3 ditambah 1 gitu. 4 kali 3, 12 tambah 1 berarti 13 meter per sekon kuadrat ya. Jadi untuk rata-ratanya ada di 7 meter per sekon kuadrat. Untuk sesaatnya pada saat 3 sekon ada di 13 meter per sekon kuadrat. Jadi gitu bedanya antara rata-rata dan sesaat. Oke, bisa dipahami untuk yang AB? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke bagian C. Kita cari kecepatan rata-rata antara waktu T0 dan T3 sekon ya. Berarti ini kecepatan rata-rata V average ya. Dari T0 dan T3 sekon. Nah, kita ingat ini 3 aja ya. 3 sekon gitu maksudnya. Kita ingat rumus V average apa? Nah, ini yang di kotak.
yang tadi saya kotakin. Itu adalah delta X per delta T ya. Delta X per delta T. Nah, saya punya fungsinya fungsi VT. Punya fungsi VT 2T kuadrat ditambah T dikurangi 2. Nah, saya pengen cari X. Karena kan buat rumus atau mencari V average-nya kan dari X. Berarti kan ini ditambah T dikurangi 2 kan. Berarti dari V ketika ke kanan mencari X, ini kan X yang dicari. Berarti pakai apa? Pakai integral. Ya, integral. Yang diintegralkannya apa? Berarti yang diintegralkannya adalah integral VT ya. Nah, di sini berarti kita integralkan ya. Berarti kan X, gini kan XT sama dengan integral dari VT dt. Nah ini, berarti ketika dapat integral gini, kalian bisa pakai integral tentu atau tak tentu. Misalnya karena di sini di poin D ini sudah ada X0 di 2 meter, berarti kan ini X0 di 2 meter, berarti X0 ini pada saat apa? Pada saat T-nya 0 ya, pada saat T-nya 0, itu kan X-nya X0, berarti X0-nya adalah 2 meter, ceritanya kan gitu. Nah, berarti misalnya saya pakai integral tentu, berarti kalau integral tentu kan xt gitu ya, sama dengan ini x0 ditambah integral, berarti 0 sampai t gitu ya, 0 sampai t vt, vt-nya adalah 2t kuadrat ditambah t dikurangi 2 gitu kan. Nah, berarti xt, x0-nya berapa? 2 ya tadi, berarti integral dari 2t kuadrat ditambah t dikurangi 2. Kita ingat, berarti berapa? Berarti kan 2 per 3 T pangkat 3 ditambah 1 per 2 ya. T kuadrat dikurangi 2 T ya. Berarti ini XT-nya. Nah, saat T-nya 0, maka X-nya berapa gitu ya. Berarti kan saat T-nya 0 saya masukin X0. Berarti kan 2 ditambah, ini kan yang masukin T, T ini kan 0, ini kan 0. Berarti pada saat 0 itu hasilnya 2. Kemudian pada saat T-nya 3 sekon, X-nya berapa? Berarti kan seperti itu, berarti gimana? Berarti X saat 3 sama dengan, berarti 2 ditambah, ini masukin persamaan yang di atas ya. 2 per 3 kali 3 pangkat 3 ditambah 1 per 2 kali 3 pangkat 2 dikurangi 2 kali 3. Ini silakan dihitung. Berarti 2 ditambah 2 per 3 kali, ini 27 ya. Ditambah ini 9 per 2 dikurangi 6. Berarti berapa? Berarti 2 ditambah, ini kan bisa hilang ya. Ini jadi berapa? 9. Berarti ini 18 ditambah 4,5 dikurangi 6. Berarti 18, 19, 20, 24,5 dikurangi 6. Berarti jadi berapa? 18,5 ya meter. Ini kan meter. Oke. Nah, berarti kalau seperti ini kita sudah punya kan X saat 0 sekon dia 2 meter, X saat 3 sekon dia 18,5 meter. Berarti kita cari kecepatan rata-ratanya, V average-nya berarti adalah delta X per delta T. Berarti kan 18,5 atau saya tuliskan di sini kan X saat 3 sekon dikurangi X saat 0 sekon. Dikurangi, ini berapa? 3 dikurangi 0 gitu ya. Berarti 18,5 dikurangi 2 per 3. Hasilnya berapa? Silahkan coba dicoba berapa hasilnya.
Oke, ini ada pertanyaan. Kak, maaf bisa diulang yang kenapa pakai integral tentu dan ada X nolnya. Oke, jadi sebenarnya untuk pengintegralan dari fungsi itu ada dua, ada bisa pakai integral tentu dan integral tak tentu. Kalau misalnya integral tentu ini, kita hasilnya itu tidak memakai konstanta ya, tidak ada tidak plus C gitu maksudnya. Kenapa? Karena kan dimasukkan batas 0 sampai T. Nah, tapi di sini dimasukkan saat X 0 gitu. Nah, sekarang kalau misalnya integral tak tentu, saya tuliskan di sini ya. Nah, kalau misalnya di sini, ini di kotak ini. Kalau misalnya integral tak tentu, nanti ketika kalian mengintegralkan integral dari VT dt, ini kan tidak usah dimasukkan batas, tapi nanti hasilnya itu ada konstanta. Misalkan di sini integral 2T kuadrat ditambah T dikurangi 2, berarti jadi berapa? Ini kan 2/3 T kuadrat ditambah 1/2 T kuadrat dikurangi 2T ya. Nah, tapi ada plus C. Nah, PR kalian harus cari konstantanya. Ini berapa kalau pakai integral tak tentu. Nah, konstantanya ini dapat dari mana? Dapat dari karena di soalnya itu karena saat T-nya itu 0 sekon, maka X-nya, X0 gitu kan. X0-nya adalah 2 meter. Jadi saya tuliskan berarti X saat 0 ini sama dengan ini kan, 2 meter kan. Berarti X saat 0 kan ini T-nya 0, 0, 0. Ditambah C kan, berarti ini 0 ditambah C. Nah ini X0 itu di 2 meter. Berarti saya tuliskan 2 meter di sini 2. Berarti ini 0 ditambah C. Oh berarti C-nya ini adalah 2 gitu, 2 meter. Jadi saya masukin ke integral apa hasil integralnya ditambah C-nya. Nah, jadi saya masukin gini ya. Maka X-nya kan berarti jadi XT-nya ya. XT-nya kan berarti sama dengan 2/3 T kuadrat ditambah 1/2 T kuadrat min 2T ditambah 2 gitu. Bedanya kalau pakai integral tak tentu, kalian harus cari C. Tapi kalau pakai integral tentu, C-nya udah dapet. Nggak usah pakai cari C ya. Jadi sekali masukin. Cuma di sini ada apa? X0 harus dimasukkan. Oke, enaknya sih pakai integral tentu aja ya, sekali jalan gitu, sekali jalan. Jadi dapat seperti itu. Oke, bisa dipahami nggak tadi Nadia? Iya bisa Kak, terima kasih. Oke. Nah, ini silakan dihitung. Berarti jadi 16,5 dibagi per 3 ya. Silakan dihitung aja dapat berapa ini. 16,5 per 3. Nanti hasilnya berapa? Ini sekitar, berarti kan 15 bagi 3, 5 ya. Kemudian nanti koma 15 bagi 3 kan 5,5 meter per sekon. Gitu. Nah, kurang lebih nanti kalau pretest mencari apa average atau misalnya percepatan kurang lebih seperti itu ya. Oke, yang keempat posisi sebagai fungsi waktu ya. Kalau ini berarti kan tadi kita sudah dapat sebenarnya ya posisi sebagai fungsi waktu tadi kan di kita sudah turunkan berarti kan posisi sebagai fungsi waktu gitu kan saat T-nya 0 X-nya X0-nya adalah 2 meter. Berarti tadi kan kita udah punya ya. Berarti X-nya XT berarti kan jadi 2/3 T atau dituliskan lagi aja integral berarti kan berarti ini X0 ditambah integral 0 sampai T V T dt gitu ya. Berarti X0-nya 2 ditambah integral. PT-nya tadi berapa? 2T kuadrat ditambah T dikurangi 2.
Berarti ini jadi tadi ya sudah 2, ini 2/3 T pangkat 3 ditambah 2 eh, 1/2 T kuadrat ini. Min 2T. Gitu. Berarti ini fungsinya. Oke, sekarang yang terakhir, perpindahan dari T1 sekon sampai T2 sekon. Berarti kalau perpindahan tuh kita apa tadi perbedaannya? Ini kan perpindahan. Berarti kalau perpindahan itu adalah delta X. Delta X-nya dari mana? Dari T0 ke T3 sekon. Ke T3 sekon. Berarti jadi delta X sama dengan X saat 3 dikurangi X saat 0. X saat 3 tadi kan kita udah punya ya. 18,5. Oh ini perpindahannya dari 1 sekon sampai 2 sekon, maaf. Berarti ini dari T saat 1 sekon ke T2 sekon. Gitu ya. Berarti jadi ini X2 dikurangi X1. Nah ini kalian masukin aja. Berarti saat X2 berarti kan 2 ditambah 2/3. T-nya 2/3 ditambah 1/2. 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2, 4 ya. Gitu kan. Nah, sekarang dikurangi. Pada saat 1, berarti saat 1, 2 ditambah 2/3 ditambah 1/2 dikurangi 2. Nah, ini silakan hitung dapat berapa berarti. 2 ditambah 2/3 kali 8 ya. Ditambah 4 bagi 2, 2 dikurangi 4. Ini 2 kurangi 2 habis ya. Berarti ini berapa? 6. 4 plus 3 ya. Dapat. Berarti kan ini 2 tambah 2, 4. 4 dikurangi 2 habis ya. Ini berarti kan. Berarti 16/3 dikurangi eh, 7/6. Nah, ini berarti silakan nanti hitung berapa hasilnya. Selesaikan ya. Oke, dari persoalan ini ada yang ingin ditanyakan. Jadi kurang lebih kinematika seperti ini. Nah, di sini kita masih dalam belum 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 dimasukkan vektornya ya, kecuali seperti tadi yang nomor 7 di atas ini kan sudah ada vektornya. Berarti ini kecepatannya di arah apa? Di arah X ya. Berarti kan kalau vektor ini kan ada X gini kan, kemudian ada Y, kemudian ada Z. Nah, X ini vektor satuannya apa? K. I, sorry. I ya. Ini kan satuannya I, ini J, ini K. Nah, berarti si ini fungsi kecepatan nih itu ada di sumbu X. Berarti di sini aja nih. Ke kanan gini, ke sini V-nya. Vx. Gitu. Nanti kalau 3 dimensi, berarti nanti kalau tidak 3 dimensi, nanti kalian punya seperti ini. Berarti kan V sama dengan Vx plus Vy plus Vz. Gitu. Ya. Nanti ada, nah kalau ini R, ini adalah vektor posisi. Berarti kan ini vektor V, ini vektor posisi. Nanti vektor posisi juga ada di Rx, Ry, Rz. Gitu. Nanti mainnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, sekarang saya coba masukkan soal selanjutnya ya. Nah, ini saya masukkan soal kinematika nih, kinematika dulu.
Nah, silakan dicoba. Di sini seorang sopir sedang mengendarai sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap. Berarti kecepatan tetap itu konstan di 20 meter per sekon. Ketika melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan, diperlukan waktu 0,1 bagi sopir untuk bereaksi dan mengerem. Artinya mengerem itu V-nya 0 ya. Akibat mobil berhenti, akibatnya mobil melambat dengan percepatan 5 dan berhenti. Berarti 0 V-nya. Jarak total yang ditempuh mobil tersebut sejak sopir melihat anak menyeberang hingga mobil berhenti. Ini berapa? Silakan boleh dicoba. Berarti kan kasusnya ada mobil berjalan gini kan. Kemudian dia berhenti di sini karena ada anak yang menyeberang ceritanya. Nah, jarak totalnya itu berapa? S total berarti ya. Silakan dicoba. Kalau Nadia, halo, kemarin kan udah lulus ya pretestnya. Iya, Kak. Itu berarti udah nggak ada tes lagi ya? Iya, udah nggak ada. Berarti udah bebas tidak SCL ya? Eh, kalau tes laginya enggak, cuma kalau SCL-nya itu masih belum diumumin. Tunggu yang pretest SNBT, Kak. Oh gitu. Jadi kan Iya, SCL-nya itu hanya ada fisika kimia ya. Berarti eh, matematikanya mah udah nggak ada SCL gitu ya? mungkin ya, Kak. Kurang tahu saya. Oh, oke. Oke, silakan dicoba yang ini ya, yang nomor 1. Berarti itu dapatnya berapa? Ada yang udah dapat jawabannya? Udah nyoba? Kan di sini seorang sopir sedang mengendarai sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap. Berarti V-nya, V konstan ya. V konstan adalah 25 meter per sekon. Nah, ketika sopirnya itu lihat ada anak yang nyebrang, ini saya agak jauh aja. Misalnya di sini ada anak yang nyebrang, tiba-tiba dia berhenti di sini kan. Nah, ketika dia berhenti, dia butuh waktunya itu adalah 0,1. Berarti jarak dari dia berjalan dari sini, V konstan ini sampai ke dia berhenti, S-nya, berarti pakai apa? Pakai gerak lurus beraturan ya, karena dia V-nya konstan kan. Berarti kalau GLB, berarti S-nya tinggal V kali T, gitu ya. Berarti 25 kali 0,1. Jadi berapa? 2,5 meter. Oke, nah dari sini kemudian akibatnya mobil melambat dengan percepatan tetap 5 meter per sekon kuadrat. Berarti kan nanti muncul A-nya ini adalah 5 meter per sekon kuadrat, tapi di sini perlambatan ya. Berarti kalau perlambatan ada diperlambat gitu ya. Nah, dan berhenti, berarti VT-nya sama dengan 0. Nah, ini S-nya dia berapa gitu kan. Berarti kan pada saat ke sini ini S-nya dia berapa gitu kan. Ini berarti S-nya. Karena di sini V0-nya konstan, berarti kan V0-nya kita masih di 25 meter per sekon. Ketika jarak kedua ini berarti kita pakai GLBB karena ada muncul A di sini ya. Muncul A. Berarti pakainya apa? GLBB. Berarti kalau GLBB kita persamaannya pakai apa? Pakai yang kecepatan akhir kuadrat ya. V0 kuadrat plus 2 kali A kali S.
Pi-T-nya kan 0. Pi 0-nya berarti berapa? 25 kuadrat ditambah 2 kali A-nya negatif 5 kali S. Kali S gitu. Berarti jadi 0, 25 kuadrat dapat berapa? 625 ya. Min 10 S gitu. Ini 10 gitu ya. Berarti jadi berapa? Ini kan min 625 sama dengan negatif 10 S. Berarti S-nya sama dengan 62,5 meter. Nah, berarti jarak totalnya, ini kan jarak pertama, ini jarak kedua. Maka jarak total itu S-nya ya sama dengan S1 tambah S2. Itu adalah 2,5 meter ditambah 62,5 meter. Berarti berapa? 65 meter ya. Berarti 65 meter. Nah, di sini nggak ada jawabannya, keliru ya. Harusnya ini 65 meter. Ada pertanyaan? Ini tadi ada yang chat. Kak, itu kalau pakai rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, bisa nggak ya? Boleh dicoba aja, berarti kan T-nya pada saat 0,1 ya, 0,1 itu, tapi pada saat 0,1 itu kan pada saat dia bergerak dari posisi V konstan hingga dia berhenti, membutuhkan waktu 0,1 sekon pada saat berhenti. Sedangkan di sini jarak yang kedua ini kita hitung dari waktu setelah dia berhenti kan 0,1. Jadi waktu dari posisi jalan lagi itu tidak diketahui gitu. Jadi kayaknya nggak bisa ya kalau pakai yang itu karena waktu yang 0,1 itu dia milik waktu yang sebelumnya gitu, yang di awal, yang di posisi GLB gitu. Oke, aman ini bisa dipahami. Nah, saya sekarang masuk ke grafik ya, karena kan eh, soalnya nanti bermacam-macam, bisa saja dari grafik. Kalau untuk yang grafik, nah silakan dicoba yang ini ya. Jadi yang grafik. Jarak yang ditempuh benda hingga detik ke-8. Berarti kan ini fungsi V terhadap T. Grafik fungsi V. Berarti di sini grafik fungsi V, T, V terhadap T. Silakan dicoba ya. Oke, yang ini ada yang udah dapat nilai hasilnya berapa? Jarak yang sudah ditempuhnya.
kalau yang ini berarti kita lihat interval waktu ya, interval waktu. Nah, berarti yang pertama itu di T lebih besar dari 0 kurang dari 4 gitu ya. Berarti kan di T saat 0 itu V-nya itu V0-nya itu adalah 5 meter per sekon. Kemudian T saat 10 ya. Saat 10 saat 4 maaf. Saat 4 itu adalah V-nya di 4 ini adalah 10 meter per sekon. Tuh. Oke, ada yang sudah dapat katanya 60. Oke, kita cek ya. Nah, kemudian jarak itu berarti kalau kita cari jarak, ini kan ada kita cari percepatannya dulu. A ini kan VT sama dengan V0 plus A kali T ya. VT-nya berarti berapa? V di 4 ya. V di 4 berarti kan sama dengan V di 0 ditambah A kali T. T-nya interval waktu berarti ya. Interval waktunya berarti 4 dikurangi 0 berarti 4 ya. Berarti kan V4-nya berapa? 10 dikurangi 5 sama dengan A. Berarti ini 4 ya. 10 kurangi 5, 5 per 4 sama dengan A. Berarti S-nya gimana? S-nya sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat misalnya. Berarti V0-nya berapa? V0-nya tadi 5 kali T-nya berarti kita langsung pakai yang rumus AS aja ya. Berarti VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya tadi berapa? 10 kuadrat. Ini 5 kuadrat ditambah 2 kali 5 per 4 kali S ya. Ini berarti 100 dikurangi 5 kuadrat berapa? 25. 2 kali 5, 10 per 4 kali S. Berarti S-nya berapa? 100 kurangi 25, 75. Ini kan kali 4 sama dengan 10S. Berarti S-nya 75 kali 4 dibagi 10. Berarti dapat berapa? Silakan dicoba hitung. Kita pakai kalkulator aja. Di ini ya, 75 kali 4 kan 300 dibagi 10 ya. Berarti jadi 30. Ini 30 meter. Nah, sekarang yang di interval keduanya. Interval kedua itu pada saat sini ya. Pada saat T-nya lebih besar dari 4 kurang dari 8. Di sini kan V-nya konstan. Ya, V-nya konstan di mana? Di 5 meter per sekon. Berarti apa? X-nya itu adalah V kali T ya. Atau S-nya itu V kali T. Berarti jadi berapa? V-nya 5 kali T-nya 4 ya. Berarti 20 meter. Nah, berarti ini S1, ini S2. Berarti jarak totalnya 30 tambah 20 ya. Jadi 50. Berarti jarak total sama dengan 30 ditambah 20 sama dengan 50 meter. Oke, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Untuk kinematika, ada yang masih bingung? Coba kita soal selanjutnya ya.
Ini saya coba grafik lagi nih. Analisis grafik ya. Analisis grafik pada kasus kinematika. Nah, ini karena nanti biasanya itu ada kasus grafik ya. Untuk grafiknya, jadi kalau untuk grafik analisis grafik pada kasus kinematika ini kan kita punya posisi X, kemudian punya kecepatan V, ini A. Kita tahu kalau ke kanan kan DDT, ini juga DDT, tapi kalau ke kiri ini adalah integral dt ya. Jadi kan ini ke kiri adalah integral dt. Nah, kalau misalnya di sini kan ada apa diferensial atau apa turunan. Nah, kalau pada grafik ya, pada grafik kalian ingat tentang kemiringan atau gradien ya. Jadi kita cari kemiringan atau gradien. Tapi kalau misalnya kasusnya integral, berarti kan anti turunan sebenarnya ya. Anti turunan pada grafik ini kalian tinggal cari luas areanya saja. Luas area di mana? Di bawah grafik gitu, di bawah grafik gitu ya. Nah, contohnya misalnya saya punya eh, grafiknya seperti ini. Ini kan V meter per sekon, kemudian ini T ya, ini sekon. Nah, grafiknya seperti ini ya. Jadi ini adalah grafik kecepatan benda terhadap waktu sampai di 10 sekon ceritanya kan. Nah, berarti dari 0 sampai 3 sekon dia kan bergerak konstan, kemudian ketika turun mengalami apa? Perlambatan, kemudian dipercepat lagi ya, mengalami percepatan dan konstan misalnya seperti ini. Nah, yang pertama kalau misalnya kita ingin mencari posisi ya, misalnya yang A ini jika posisi awal 1 meter, cari posisi di saat T 8 sekon. Nah, berarti kan kalau kita pengen cari posisi, posisi itu apa? X kan? X. Sedangkan kita di sini punya fungsinya fungsi apa? Fungsi V ya. Berarti V ke X itu apa? Integral dt. Nah, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, kalau misalnya dari integral, ini kita tinggal cari apa? Tinggal cari luas areanya saja yang di bawah grafik. Berarti kita cari luas area pada saat dari 0 sekon sampai 8. Berarti kan di sini ada luas area 1, luas area 2, dan luas area 3. Gitu ya. Nah, berarti kita hitung. Berarti X-nya ini
Berarti kan kita hitung di X-nya ya. Berarti pada saat luas pertama aja, pada saat 0 sampai integral eh, di rentang T. Misalnya kan luas pertama ini ada di interval T lebih besar dari 0, kurang dari 4 ya. Ini apa bentuknya? Itu trapesium. Bentuknya kan trapesium. Berarti kalau trapesium kan jumlah sisi sejajar aja ya, dibagi 3. Nah, jumlah sisi sejajarnya kan berarti di sini yang atas ya, yang atas itu berapa? 3, ditambah yang bawah ini berapa? 4 ya, dibagi dengan 2 kali tinggi. Tingginya berapa? 5, gitu, kali 5. Berarti jadi berapa? 7/2 kali 5 ya. Berarti jadi 35 dibagi 2. Berarti kalau 35 dibagi 2 dapat berapa? 17,5 ya. 17,5 meter gitu kan. Nah, sekarang lihat luas area kedua. Berarti luas area kedua itu di interval T-nya lebih besar dari 4 gitu ya. Kurang dari berapa? 7. Itu apa? Segitiga ya. Nah, kalau misalnya segitiga, berarti luas area segitiga alas 1/2 kali alas. Alasnya berapa? Dari 7, ini kan dari 4 ke 7 ya, berarti kali 3 ya, tingginya -5 gitu kan. Nah, berarti di sini jadi -15 dibagi 2, berarti jadi -7,5 meter. Sekarang luas ketiga. Berarti kalau luas ketiga ini interval dari T-nya lebih besar dari 7 kurang dari 8. Nah, seperti itu. Berarti ini apa? Segitiga juga ya. Segitiga. Berarti setengah kali alasnya berapa? Karena di sini intervalnya dari 7 ke 8, berarti 1. Kemudian tingginya ada di, ini tingginya sorry harusnya di 2,5 ya. Nah, ini. Itu ya. Nah, berarti kali 2,5. Berarti jadi berapa? Ini 2,5 per 2. 2,5 per 2 berarti 1,25 meter. Berarti kan jadi luasan totalnya berarti kan X-nya itu kan kita pengen cari posisi pada saat di 8 sekon, tinggal gabungin aja luas 1 tambah luas 2 ditambah luas ke 3 gitu ya, dapat hasilnya berapa. Jadi kalau eh, mencari posisi dari integral ya, integral V, kita cukup mencari luas area di bawah grafik untuk integral. Nah, sekarang kalau untuk percepatan, misalnya saya cari B percepatan percepatan di apa? Tiap interval ya. Percepatan di tiap interval. Berarti kalau percepatan di tiap interval kita cari gradiennya aja. Kenapa? Karena di sini kan turunan. Berarti kan turunan itu berarti dari V ke A. Berarti ke A ini kan jadi D, D, T gitu ya. Nah, di sini turunannya untuk yang di atas yang dari interval T lebih besar dari 0 kurang dari 3. Berarti A-nya berapa? 0 ya, karena kan dia bergerak konstan. Berarti kan yang 0 mana lagi? Yang di interval ini ya, dari 7 ke 8, 7 ke 10 ya. Ini tuh nyambung sebenarnya. Ini. Oke, maaf ini. Nah, gitu ya. Jadi nyambung ke 8 di sini. Berarti kan interval dari T lebih besar dari 8 kurang dari 10, berarti A-nya juga berapa? 0. Kenapa? Karena dia konstan. Ini kan V-nya konstan di 5, kalau yang atas, kalau yang di bawah ini V-nya konstan di 2,5.
Oke, lanjut sekarang. Kalau T-nya di lebih besar dari 3, kurang dari 5. Berarti kan A-nya apa? A-nya kan sebenarnya berarti kalau dari 3 ke 5. Ini kan kita lihat awalnya dia di 5, kemudian akhirnya di min 5 ya. 5 min min 5. Berarti kan jadi kalau dituliskan gini min 5 min min 5 per interval waktunya berapa? Berarti 5 ke 3, 2 ya. Berarti jadi min 10 per 2. Berarti jadi berapa? Min 5 meter per sekon kuadrat. Sekarang kalau T interval waktu di 5 kurang dari berapa? 8. Kurang dari 8. Berarti A-nya gimana? Kita lihat pada saat 8 itu ada di 2,5 ya. 2,5 min berarti min min 5 ya. Min min 5 dibagi rentangnya berarti dari 8 ke 5 itu berapa? 3 ya. Berarti per 3. Berarti sama dengan 7,5 dibagi dengan 3. Berarti hasilnya berapa? 2,5 meter per sekon kuadrat. Gitu. Bisa dipahami nggak kalau dari kasus grafik? Nah, di sini kelihatan ada negatif di T saat 3 ke 5. Berarti dia mengalami perlambatan. Artinya gerakan benda itu diperlambat dari kecepatannya 5 menjadi negatif 5. Nah, kemudian pada saat naik, ini kan ada di 2,5 positif. Berarti dia mengalami percepatan. Percepatan sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat. Oke, bisa dipahami untuk yang kasus grafik? Ada pertanyaan? Baik, kita coba cari soal tentang grafik ya. Silakan, boleh dicoba ini. Mudah ya. Jadi ada grafik V terhadap T, cari percepatannya ketika mobil bergerak semakin dipercepat. Berarti cari range interval dari 0 sampai ke 30 detik. Dia intervalnya ada di berapa? Silakan dicoba dulu.
Kalau yang sudah dapat boleh di-unmute ya. Dapat D di 2 meter per sekon. Oke, kita cek. Ini kan berarti percepatan ketika mobil bergerak semakin dipercepat. Berarti kita lihat interval di T lebih besar dari 0 kurang dari 20. Itu V di 0 itu berapa? 10. V di waktu 20, sorry, V di 0, ya, V di saat waktu 20 berarti itu ada di 10 juga ya. Berarti percepatannya apa? 0 ya A-nya. Berarti kan ini A-nya 0. Nah, sekarang dipercepat berarti dari range T-nya 20 ke 30. Berarti kan pada saat V-nya 20 dia nilai V-nya itu di 10 meter per sekon. Ini kan meter per sekon ya. Kemudian V-nya saat 30 sekon dia ada di 30 meter per sekon. Sekarang T-nya berarti delta T-nya ada di 10 ya. Berarti A-nya sama dengan delta V per delta T. Berarti berapa? 30 dikurangi 10 per 10 ya. Betul, jadi di angka 2 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, kurang lebih untuk kasus kinematika itu bisa ada dua macam, bisa grafik, bisa soal cerita ya. Soal cerita seperti yang tadi di soal uji coba apa pemetaan kemarin ya. Baik, nah sekarang saya mau bahas mengenai dinamika ya, dinamika benda titik. Karena kan di sini ada contoh soal pemetaan bagi teman-teman yang belum pretest. Mungkin ada gambaran ya. Ini pemetaan yang kemarin pretest tanggal 25 ya. Nah, di sini nomor 8 ada sebuah gaya sebesar 30 Newton mendorong suatu benda bermassa 2 kg sepanjang lintasan horizontal yang kasar. Berarti kita tuliskan ini nomor 8 ya. Ketika ada gaya di lintasan horizontal, berarti kan seperti ini. Ininya adalah kasar. Nah, berarti di sini ada F ceritanya kan. Nah, kemudian F-nya ini nilainya berapa? 30 Newton. Mendorong suatu benda bermassa 2 kg. Oke, massa bendanya 2 kg. Sepanjang lintasan horizontal yang kasar. Berarti kalau kasar ada gaya gesek ya. Gaya gesek itu arah sebaliknya dari gaya dorong. Nah, berarti dia mengalami percepatan. A-nya itu 7,5 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan adalah gaya geseknya berapa? Nah, berarti kalau ditanyakan gaya geseknya, kalian fokus gaya gesek itu ada di apa? Lintasan horizontal. Saat ditanyakan F gesek, berarti kan kita lihat di horizontal. Horizontal itu apa? Sigma Fx, berarti sigma Fx. Di sini kan ada percepatan, berarti M kali A. Nah, Fx-nya kita lihat, berarti kan ada F, arah sebaliknya negatif, F gesek. Masanya 2 kg. Kali percepatan 7,5, gitu kan. F-nya di sini berapa? 30 Newton dikurangi F gesek. Berarti ini 2 kali 7,5, 15. Berarti 30 Newton dikurangi 15, berarti kan ini F gesek. Berarti F geseknya adalah 15 Newton gitu ya. Berarti 15 Newton itu yang mana? Yang C. Contoh seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, ini coba silahkan dicoba soal ya. Sebentar, saya ambil dulu soalnya.
ya soalnya. Jadi ini soal ada benda seperti ini naik ke bidang miring. Bendanya berada di bidang miring. Di sini diketahui berat benda W-nya adalah 100 Newton. Benda berada pada permukaan miring kasar. Ya, ini berarti kasar. Ini kasar. Kasar. Berarti kalau kasar muncul gaya gesek ya. Nah, kemudian di sini ada sudut kemiringan, di mana tangan alfa sama dengan 3/4 gitu ya. Kemudian diketahui mu gesek kinetiknya adalah 0,8. Kemudian mu S, gesek statisnya itu adalah 0,5. Nah, yang ditanyakan yang A, diagram gaya dari balok tersebut. Balok tersebut. Kemudian yang B, percepatan ya. Percepatan gerak balok. Yang C ini besar gaya sejajar. Yang akan membuat balok naik. Nah, ini silakan boleh dicoba. Oke, ada yang sudah coba? Nah, di sini berarti kan kalau ditanyakan diagram gaya dari balok tersebut, karena sebenarnya di sini adalah diagram benda titik, dinamika benda titik ya di bab soalnya itu. Jadi kalian boleh menggambarkan bahwa si balok ini tuh titik. Nah, berarti kan kalau titik berarti W-nya kemana? W-nya kan ke sini, gitu ya. W. Kemudian dia gaya normalnya kemana? Karena di sini ada kemiringan ya, kemiringan. Berarti M-nya kemana gaya normalnya? Gaya normalnya ke sini kan? N. Nah, makanya di sini ada apa? Ada W, Y gitu ya. Kemudian ke sini ada W, X gitu ya. Nah, karena di sini eh, kasar, berarti muncul apa? F, gesek gitu. Nah, ini adalah diagram gayanya. Nah, berarti kita lihat, berarti kalau misalnya alfanya di sini, gitu ya, alfanya di sini, berarti WY-nya apa? Berarti WY-nya W cos ya, W cos theta. Ini kan WY-nya W cos theta. Berarti si WX-nya W sin theta ya. W sin alfa ini, karena ini kan alfa ceritanya. Ini alfa berarti. Oke, itu yang A. Sekarang yang B, percepatannya berapa? Nah, berarti kalau kita lihat percepatannya, oke, saya tuliskan di sini aja nih percepatannya. Berarti kita lihat dulu untuk mencari percepatan itu kan sigma fx sama dengan m kali a. Jadi kan di fx ini ada apa saja? Ada wx dikurangi f gesek gitu ya, sama dengan m kali a. Nah, di sini muncul f gesek. F gesek itu karena ada apa? Mu kali n.
Ini kan M kali A. Oh, berarti kita harus cari dulu gaya normal. Gini kan. Nah, berarti untuk mencari gaya normal, kita pakai apa? Pakai sumbu yang di Y ya, sigma FY. Tapi karena tidak ada pergerakan di sumbu Y, berarti tidak ada percepatan. Artinya dia 0. Nah, sigma FY ada apa saja? Ada N dikurangi WY sama dengan 0. Berarti N-nya apa? WY ya. Berarti N-nya sama dengan WY itu apa? W cos alpha. Berarti N sama dengan W-nya gaya berat tadi 100. Nah, cos alfanya berarti berapa? Kalau tangan alfanya 3/4, 3/4 alfa, berarti di sini berapa? Ini kan 5 ya. Berarti sin alfa dapat depan miring. 3/5 cos alfa. Berapa berarti cos alfa? 4/5. Berarti kita masukkan 100 kali 4/5 gitu ya. Berarti saya coret, ini dapat 20. Berarti jadi berapa? 80 Newton. Oke, N-nya 80 Newton. Nah, di sini setelah kita dapat 80 Newton, berarti kita bisa mencari gaya geseknya kan, berapa? Berarti kan kita punya Wx dikurangi mu kali M sama dengan M kali A. Nah, kita masukkan dulu, coba mu statis dulu. Kalau mu yang statis, berarti kan F geseknya statis. Berarti kalau statis, kita lihat Wx-nya kan tadi berarti apa? W sin alfa dikurangi, kita tuliskan mu dulu, ini kali 80, ini 2 kali A gitu ya. Nah, di sini perbedaannya kita pakai statis apa pakai kinetik ya. Kita lihat dulu. Nah, berarti kan kalau misalnya kita pakai F gesek statis, kita cek F gesek statis berarti mu S kali N. Mu S-nya di sini berapa? 0, berapa? 8 atau 5? 0,5 ya. 0,5 kali 80 berarti berapa? 5/10 kali 80. 5 kali 8 itu adalah sorry. Ini N-nya tuh kayak ini kan? Iya, betul ya. Berarti F gesek statisnya di sini mu 0,5 kali 8, 5 kali 8 berapa? 40 ya. Oke, sebentar. Ini tadi mu statisnya kayaknya kebalik. Nah, ini mu statis harusnya 0,8 ya. Mu kinetik ini 0,5 kebalik. Berarti di sini 0,8. Berarti kan ini 0,8 kali 80, berarti ini 8/10. Ini kan 8, berarti 64 Newton. Sekarang kalau F seksi statis kinetiknya berapa? Berarti kan F kinetik itu mu K kali N. Ini kan mu K-nya 0,5 ya. N-nya tadi berapa? 80. Berarti kan ini 5/10 kali 80. Berarti ini 8, ini 40 ya. Nah, di sini ketika F gesek statis lebih besar dari F gesek kinetis, berarti kan F gesek statis ini kan lebih besar dari F gesek kinetik atau kinetis. Berarti kan ini 64 Newton lebih besar dari 40 Newton. Artinya benda tersebut, benda yang di kemiringan ini, dia diam gitu. Berarti kan ini bendanya diam. Nah, berarti kalau bendanya diam, artinya ketika benda diam, karena F statisnya besar kan. F statisnya adalah 64 Newton. Nah, berarti kalau benda diam, berarti percepatannya berapa? Berarti percepatan sama dengan 0, gitu ya. Percepatannya sama dengan 0. Artinya tidak ada percepatan. Berarti di sini mu apa? Mu S berarti di sini ya.
Berarti kan awalnya kalau misalnya dituliskan ini kan W sin alfa dikurangi F gesek sama dengan 0 gitu kan. Berarti W sin alfa sama dengan F gesek gitu ya. Berarti W-nya kan 100, sin alfanya tadi berapa? 3/5. 3/5. Berarti ini 20, ini 3, berarti ini F gesek. Ini berarti F geseknya yang ini ya, yang di sini nih. Berarti keliru yang di sini nih. F kinetiknya sama dengan 60 Newton. Berarti ini 60 Newton ya. Nah, jadi karena statisnya lebih besar di 64 Newton, kinetiknya kalah ya, berarti dia percepatannya adalah 0. Gitu. Bisa dipahami untuk yang eh, kasus dinamika yang bagian B. Ada pertanyaan? Oke, kita cari yang C. Sekarang besar gaya sejajar yang akan membuat balok naik. Berarti kita cari F. Ya. Berarti kan asalnya gini, ini kan ada benda nih. Di kemiringan tertentu, tadi kan kita gambarkan ini ada W, gaya berat. Berarti kan di sini ada WY ya. Kemudian ke bawah itu ada WX. Kemudian gaya geseknya kemana? Ke atas, F gesek. Nah, sekarang ditanyakannya itu F-nya. Kalau misalnya F-nya membuat benda naik, berarti F-nya ke atas ini. F-nya. Berarti kan berapa F-nya? Berarti kan di sini ada gaya normalnya satu lagi. Nah, berarti kan sigma F X sama dengan 0. Berarti kan F dikurang F ditambah F gesek dikurangi W sin alfa ya. Sama dengan 0. Berarti F-nya sama dengan W sin alfa eh, dikurangi F gesek ya. Karena ini kan dari positif ke negatif. Berarti gaya beratnya tadi berapa? 100. Sin alfanya 3/5 dikurangi F geseknya. Berarti ini apa? Tadi kan mu S kali N ya. Karena tadi gaya geseknya ceritanya ini masih diem. Berarti kan ini dapat 20 kali 3 60 dikurangi tadi mu S-nya 0,8 kali gaya gaya normalnya 80 tadi. Sebentar. Oke, ini F geseknya kan kalau gayanya ke atas, ini F geseknya ke bawah ya, maaf. Balik. Nah, ini kan F geseknya ke sini. Berarti kalau ini negatif. Berarti ini jadi tambah. Berarti jadi tambah ya. 60 ditambah 0,8, berarti kan 8/10 kali 80. Berarti 60 ditambah 64. Berarti 124 Newton gitu. Gaya yang bekerja eh, di balok ya, yang bisa membuat baloknya naik gitu. Maka F yang bekerja pada balok adalah 124 Newton. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk soal yang ini? Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Oke, ini coba ya, cobain dulu yang
kasus grafik. Ini mungkin soal terakhir ya, karena waktu kita sampai jam 12. Nah ini coba dicoba. Ini ada grafik. Kecepatan gerak suatu partikel dinyatakan oleh grafik berikut. Bila pada T0 partikel benda di pusat koordinat, berapa meter perpindahan yang dialami dalam selang waktu T0 sampai T10 sekon. Nah, kita ingat untuk apa dari V ke X ini, itu kan pakai apa? Integral apa diferensial? Jadi kan ini V, X, ini kan ke sini berarti integral ya. Integral dt. Berarti kalau integral berarti kita carinya apa? Luas area di bawah kurva ya. Luas area di bawah grafik atau di bawah kurva. Nah, berarti 0 sampai 10 sekon. Berarti 0 sampai 10 sekon saya punya bisa dibagi dua ya intervalnya. Misalnya mau sampai dari sini, dari 0 sampai 4, berarti kan ini 1, ini 2, ini 3, berarti kan. Nah, berarti nanti cari range intervalnya dulu. Berarti kalau interval T lebih besar dari 0, kurang dari 4, berarti kan ini X-nya itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi ya. Berarti kan setengah kali alasnya berapa? 4. Tingginya 20. Berarti ini dapat di 40 meter. Oke, dari range T lebih besar dari 4 gitu ya. Kurang dari 8 misalnya. Berarti ini masih segitiga, berarti X-nya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali alasnya, 8 kurangi 4, berarti 4. Tingginya berapa? 20. Masih ya? Berarti ini 2 masih di 40. Oke, yang terakhir, yang T, range-nya di lebih besar dari 8, kurang dari 10. Berarti X-nya ini masih segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah, alasnya berapa? 10 ke 8, 2. Tingginya berarti negatif 10. Berarti ini habis. Ini jadi negatif 10 meter. Maka perpindahannya, gitu kan? Maka perpindahan atau delta X-nya di selang waktu T, di selang waktu T 0 sampai T10 gitu ya. Sampai T-nya 10, berarti kan X-nya sama dengan luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3 gitu ya. Atau delta X-nya. Berarti kan jadi sama dengan 40 tambah 40 dikurangi 10. Berarti 70 meter. Berarti jawabannya yang mana 70 meter? Nah, yang ini. Oke, bisa dipahami? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, saya eh, kuatkan saja ya. Ini kan sisa waktunya tinggal apa 20 menit lagi ya. Jadi untuk nanti yang melaksanakan pretest teman-teman SNBT untuk kisi-kisinya ini sebenarnya kisi-kisi semester 1 ya. Ini tuh adalah kisi-kisi fisika semester 1. Mau fisika A, mau fisika B, 1A atau 1B ini ya. Nah, jadi biasanya kalau yang analisis satuan kan kalian kenal dengan meter, desimeter dan lain-lain ya. Ada satuan itu apa? Panjang, berat.
Kalau berat kan berarti kilogram dan lain-lain. Ini insya Allah bisa ya. Kemudian kalau vektor ini nanti gabungnya ke kinematika benda titik di sini. Dia gabung. Jadi nanti pas eh, semester satu juga gabung. Nah, nanti dinamika benda titik ini sendiri, usaha energi sendiri, momentum linier. Ini tuh biasanya sama impuls. Nah, nanti ada benda tegar dan gelombang ya. Tapi biasanya gelombang ini di semester 2 sih. Kalau apa semester 2 itu bagi yang fisika B ya, fisika B. Tapi kalau semester satu ini di fisika A ya. Jadi kalau semester satu yang fisika A udah dapat materi gelombang mekanik. Tapi kalau fisika B dapatnya itu gelombang mekanik di semester 2. Nah, bedanya yang A sama yang B tergantung fakultasnya. Kalau yang A itu biasanya kan yang stay FTTM, FTI, FITB ya, FTSL. Kalau yang B itu farmasi, SF, SITH ya. Yang SITHS itu dia B, kalau SITHR dia A. SAPPK dia B ya, FKMD dia B gitu. Tapi nanti mungkin kalian bisa memahami sendiri ya di apa ketika mulai semester satu gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini pembahasannya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Ini nanti eh, record Zoom dan catatannya saya dicantumkan di Drive ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan meninggalkan Zoom-nya ya. Makasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak.